Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Damaristi, mahasiswa semester 1 dengan NIM 221010502619, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ekonomi. Berikut penjelasannya. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghadapi berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, suatu hal penting yang lain akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian, pada hakikatnya, bab ini akan membincangkan dua hal, yaitu pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Bab ini belum membicarakan masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka. Uraian-uraian dalam bab terdahulu telah menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Di kebanyakan negara, masalah utama yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Analisis di bab-bab yang lalu telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, dan selanjutnya, sebagian ahli-ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. 3 bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Selanjutnya yaitu masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat 2 cara untuk menggolongkannya, yaitu yang pertama berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Yang kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran wujud. Lalu, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. Pertama, pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai kesempatan tenaga kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal atau friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh kerja. Maka, pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi ini
akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai penganggur normal. Yang kedua, pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya, permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Maka, pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan perekonomian dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga, mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun. Dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja,
atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara, perkembangan seringkali didapati bahwa jumlah pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya. Diperlukan supaya ia mendapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat menggarap tanahnya. Di samping itu, pada umumnya, para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas, nelayan dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Yang keempat, setelah menganggur di negara-negara berkembang. Penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Maka mungkin hanya berlaku 1 hingga 2 hari seminggu, atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Selanjutnya yaitu beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Dalam bab 1 secara ringkas diuraikan beberapa efek buruk dari berlakunya pengangguran dalam perekonomian. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut, pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Uraian berikut meringkas beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Di dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama. Menyediakan lowongan pekerjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin terus serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun.
Dalam jangka pendek, pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertambahan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambahkan kemakmuran masyarakat. Ukuran besar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kemasyarakatan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya, pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan yang tinggi, tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha kenaikan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Tujuan bersifat sosial dan politik. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Maka, secara langsung, pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Drop out atau sekolah-sekolah sangat berhubungan erat dengan masalah kemiskinan. Efek psikologi ke atas rumah tangga seperti merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan perselisihan dalam keluarga merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran. Menghindari masalah kejahatan. Di suatu pihak, pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi, di lain pihak, tiada pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja.
sewa rumah harus dibayar, keluarga perlu melakukan pengeluaran untuk makan dan biaya anak-anak mesti terus dibayar. Seringkali yaitu apabila tiada tabungan dan sumber pendapatan lain. Pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengangguran dalam kejahatan. Mewujudkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin sesuatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi, masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya, perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk. Langkah pemerintah untuk menghindari masalah ini perlu dilakukan. B. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk berikut. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Juga inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaiki produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Yang ketiga yaitu inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor.
Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an. Kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi. Dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga-harga minyak yang tinggi tahun 1970-an yaitu sekitar 300 US dollar pada tahun 1973 menjadi 12.000 US dollar pada tahun 1974 dan menjadi 30.000 US dollar pada tahun 1979, menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan 3 golongan inflasi merayap, inflasi sederhana dari hiperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga dan tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah 2 dari negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya, kenaikan negara-negara yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untung yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi. Sumber wujudnya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang lebih jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Salah satu caranya ialah dengan meminjam dari bank sentral atau meminjamkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Perbelanjaan pemerintah yang berlebihan tersebut akan mempercepat pertambahan pengeluaran agregat. Pada umumnya, sektor perusahaan tidak akan mampu menghadapi kenaikan pengeluaran yang sangat berlebihan dan sebagai akibat harga-harga akan naik dengan cepat. Efek buruk inflasi.
Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uang untuk tujuan spekulasi. Antara lain, tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan wujud. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. C. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerangkan mengenai masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerangkan mengenai peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran, analisis yang akan dibuat dibedakan ke dalam dua pendekatan. Dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan grafik AE dikurang ES. D. Masalah pengangguran dan kebijakan moneter. Dalam menerangkan efek kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, juga dapat digunakan dua pendekatan, dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan dengan menggunakan analisis AD minus AS. Efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AE. Efek kebijakan moneter dalam analisis AD dikurang AS. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan masalah inflasi, perlu dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan inflasi yang lebih serius apabila tingkatnya melebihi 5%. Dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksudkan dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi lebih serius dari merayap. Sekian penjelasan dari saya yang berjudul Pengangguran, Inflasi, dan Kebijakan Pemerintah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan saat proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.